teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah sastra angkatan 66 dan angkatan 80-an. Angkatan 66 merujuk pada periode sastra Indonesia yang muncul pada tahun 1966, yang ditandai oleh perubahan sosial dan juga politik yang signifikan. Peristiwa utama pada tahun tersebut adalah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Soekarno, mengarah pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Perubahan politik ini memiliki dampak besar bagi sebagian aspek kehidupan, termasuk juga dunia sastra. Pada awal angkatan 66, muncul semangat pembaruan dan keinginan untuk menggagaskan sastra yang lebih sesuai dengan realitas sosial dan politik baru. Beberapa karya dalam periode ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebelumnya dan aspirasi untuk perubahan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan Orde Baru mulai mempengaruhi sastra dengan mengharuskan karya sastra untuk mendukung ideologi pemerintahan dan mempersiapkan nilai-nilai nasionalisme. Beberapa tokoh sastra yang muncul dalam angkatan 66 antara lain yaitu Pramoedya Anantatoer, Mokhtar Lubis, dan W.R. Rendra. Nah, Pramoedya dan karya-karyanya yang kritis terhadap kekuasaan dan sistem menjadi salah satu penulis yang paling dihormati dalam literasi Indonesia. Mokhtar Lubis merupakan novel-novelnya juga menggambarkan keadaan masyarakat pada masa itu. Nah, meskipun angkatan 66 menciptakan ruang untuk ekspresi kritis, perubahan politik juga membawa kendala terhadap kebebasan berekspresi. Pemerintahan Orde Baru memberlakukan sensor kendali terhadap karya-karya yang dianggap supervisi atau dapat menggoyahkan stabilitas politik. Angkatan 80-an. Nah, sekarang kita masuk kepada angkatan 80-an di Indonesia, yang mana ia mencerminkan periode yang penuh dinamika dalam bidang sastra. Pada masa ini Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Namun terjadi perubahan-perubahan penting di berbagai sektor termasuk sastra. Sejarah sastra angkatan 80-an mencakup beragam ekspresi dan perubahan dalam pandangan sastra serta respon terhadap peristiwa sosial yang terjadi di tanah air. Salah satu karakteristik utama dari sastra angkatan 80-an adalah semakin banyaknya penulis muda yang mulai mencuat dan menghasilkan karya-karya yang lebih eksperimental. Mereka mencoba menggali berbagai tema dan gaya penulisan yang berbeda, menciptakan suatu dinamika keberagaman dalam sastra Indonesia. Nah, pada era ini muncul tren penggunaan bahasa yang lebih bebas dan tidak terikat pada norma-norma sastra tradisional. Beberapa penulis mengeksplorasikan bahasa sehari-hari, bahasa daerah, atau bahkan menggunakan unsur-unsur slang. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasikan realitas sosial yang lebih bervariasi. Nah, seiring dengan itu, tema-tema sosial pada politik tetap relevan. Namun, seiring kali disampaikan dengan cara yang lebih simbolis atau metaforis. Beberapa penulis mengeksplorasikan ketidakpastian dan ketidakstabilitasan dalam kehidupan masyarakat, mencerminkan ketegangan dan tentang pada masa itu. Beberapa penulis terkemuka pada angkatan 80-an antara lain yaitu Utami, Dewi Lestari, dan Janer Mas Ayu. Mereka menghadirkan suasana baru dalam sastra Indonesia yang membawa pendekatan yang lebih modern terhadap berbeda dari generasi sebelumnya. Dalam konteks sejarah politik Indonesia angkatan 80-an juga menyaksikan peristiwa penting seperti Reformasi 1998 yang mengakhiri Orde Baru. Perubahan politik ini turun mengakhiri atmosfer sastra yang memberikan ruang yang lebih besar bagi kebebasan berekspresi penulis. Sejak angkatan 80-an, sastra Indonesia terus berkembang dengan berbagai dinamika dan variasi gaya penulisan. Era ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas sastra Indonesia modern yang terbuka terhadap invasi dan keberagaman. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah sastra angkatan 66 dan juga angkatan 80-an. Terima kasih, sampai jumpa di video